direktur memberikan yang namanya kan pelimpahan wewenang itu kan berarti tindakan yang menjadi kewajiban seseorang yang diberikan kepada dilimpahkan kepada orang lain. Dan di undang-undang itu atau di PMK itu disampaikan bahwa tindakan mandat salah satu yang ada di lingkungan operasi itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Dengan Irma Yuhalifa dalam podcast Operasi, obrolan pengetahuan sekitar bedah dan kamar operasi. Para sahabat, pagi ini kita akan mengupas tuntas mengenai aspek legal keperawatan perioperatif. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang hukum yang sekarang ini semarak, mudah sekali para sahabat, para pasien, keluarga maupun siapapun bisa menuntut dengan apa saja yang menjadikan permasalahan menurut mereka semua. Iya. Bersama Pak Edi Purwanto Skep Mkep MHkes, luar biasa. Beliau sebagai ketua bidang organisasi di HIPKABI Jawa Timur. Saya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bunda Edi. Irma. Saya manggilnya suka Mas Edi karena Mas Edi masih muda begitu ya. Ya. Siap, kalau saya manggil Bunda Irma itu Bunda ya. Terima kasih. Mas Edi, kalau kita sering membaca entah itu melalui berita-berita multimedia, kemudian berita-berita atau komplain-komplain tentang legal atau tentang hukum. Nah, menurut Mas Edi, aspek legal yang bagaimana ini yang ada di dalam keperawatan kita perioperatif? Oke, baik, terima kasih Bunda Irma. Sahabat semuanya, sahabat operasi, obrolan pengetahuan seputar kamar bedah dan operasi. Senang sekali pagi hari ini saya diundang oleh Bu Irma untuk berbagi ya. Iya. Jadi kalau pepatah mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat, kan gitu. Setuju. Bunda. Jadi walaupun pengetahuan saya tidak begitu banyak, tapi insya Allah kalau kita bagi nanti semoga bermanfaat. Amin. Tadi Bunda Irma menyampaikan tentang aspek legal keperawatan perioperatif. Jadi teman-teman sahabat-sahabat semuanya, Bunda Irma, aspek legal di sini maksudnya adalah bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu nanti tidak bermasalah dengan hukum, tuntutan dan lain-lain. Prinsipnya hanya itu saja sebenarnya. Jadi kita bekerja aman, tentram dan damai dan bermanfaat untuk orang lain. Prinsipnya begitu. Sehingga tidak bersinggungan dengan hukum. Iya. Luar biasa ya. Jadi terus terang ini pekerjaan kita ini pekerjaan yang super mepet ya, kadang-kadang sampai kadang overlapping. Nah, ini bahasan yang luar biasa yang nanti teman-teman harus memperhatikan bahasan ini supaya kita punya role gitu ya, supaya kita melenceng dan sebagainya. Kira-kira sampai di mana sih kalau kita bilang kita ini berada di perawatan perioperatif ya, kamar operasi. Ya, yang bersinggungan dengan hukum itu yang bagaimana? Apa saja? Oke. Ya, jadi begini Bunda Irma, sebelum mengarah ke sana, saya ingin menyampaikan jadi common core kompetensi di keperawatan secara umum itu yang pertama adalah etik legal aspek. Jadi ketika kita bekerja di dalam dimanapun, terutama di kamar operasi, kalau kita bicara malah spesifik di kamar operasi, harus sesuai dengan standar prosedur, harus sesuai dengan standar pelayanan, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Sehingga di kamar operasi itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bersinggungan dengan hukum, Bunda. Jadi contoh yang pertama,
pasien-pasien operasi itu sebelum dilakukan operasi harus ada informed consent, persetujuan. Yes. Ya, maksudnya harus diberikan informasi dulu tentang tindakan operasi, dari tindakan yang akan dilakukan apa, risikonya bagaimana, alternatif tindakannya apa. Segala kemungkinan yang berkaitan dengan operasi harus disampaikan pada saat memberikan informed consent. Jadi informasi diberikan dulu panjang lebar, kemudian ada feedback pertanyaan dari pasien. Setelah jelas baru memberikan consent bahwa saya bersedia untuk dioperasi dengan segala konsekuensi yang sudah dijelaskan tadi. Itu hal-hal yang pertama yang bersinggungan dengan hukum. Nah, contoh Bunda, kalau misalkan ternyata inform consent-nya keluarganya nggak ada atau apa, terus nggak tanda tangan ternyata, kemudian dilakukan operasi, ternyata ada apa-apa, dituntut, pasti kena karena tidak ada informasi inform consent tadi. Kecuali, nah ini kecuali teman-teman sahabat semuanya, kalau dalam keadaan darurat, mengancam nyawa, mengancam kecacatan, tindakan diperbolehkan tanpa informed consent. Itu catatan khususnya. Tapi selama tidak urgent, tidak emergency, tidak mengancam nyawa, tidak mengancam kecacatan, harus ada informed consent, Bunda. Itu di awal. Itu nanti di dalam kamar operasi juga masih ada. Gitu. Oke, yang bertanggung jawab pemberian informed consent siapa? DPJP. Iya. Baik, DPJP. Kita masih membahas tentang informed consent-nya, menarik sekali. Terus terang, fenomena yang ada nih di rumah sakit dimanapun berada. Nah, kadang-kadang yang membuat agak komplain ini sebetulnya pasien dengan keluarga. Nah, keluarga ini ternyata tidak ketemu dengan DPJP. Nah, kadang-kadang ada hal yang menurut yang namanya hukum bisa saja mencari, kira-kira ada permasalahan yang tidak diketahui oleh keluarga. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab memberikan informasi ini? Terus terang, keluarga ini adalah keluarga yang paling inti dan paling bertanggung jawab terhadap pasien. Nah, kita ini sebagai perawat kamar operasi yang ketemu dengan keluarga langsung, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Jadi begini Bunda Irma, sebenarnya informed consent itu kan sebenarnya ranah pre-operasi. Jadi ketika pasien-pasien ada di ruangan, itu informed consent itu sudah harus diberikan. Nah, informasi itu yang memberikan adalah DPJP yang akan melakukan tindakan. Kemudian yang menerima itu bisa pasien atau keluarga pasien yang memang dipercayakan oleh pasien itu. Intinya begitu. Jadi informed consent wajib ada kalau tindakan itu tidak emergency. Jadi begitu, Bun. Nah, kalau nih kembali lagi kita teruskan tentang emergency. Namanya hidup ini kan ada celah untuk mencari keuntungan. Banyak. Jadi kalau andai pasien ini tanpa ada penunggu, tanpa ada keluarga, kemudian dokter memutuskan bahwa ini ada urgent yang harus dilakukan tindakan operasi, kemudian dilakukan tindakan operasi, nah ada sela-sela nih. Kemudian bisa saja mana informed consent dan seterusnya. Nah, yang bertanggung jawab siapa ya? Untuk menentukan, memastikan bahwa ini dilakukan tindakan operasi tanpa harus ada siapa yang bertanda tangan di situ karena nggak ada orang. Emergency. Jadi begini, ketika ada kondisi-kondisi emergency, darurat yang memang sudah diputuskan pada saat assessment, pada saat pengkajian awal itu bahwa ini emergency. Contoh misalkan, misalkan pasien EDH besar dan itu emergency mengancam nyawa dan kemudian harus segera dilakukan operasi. Yang memutuskan untuk itu adalah DPJP. Nah, selain informed consent, kira-kira apa ya yang agak menyinggung tentang hukum? Di kamar operasi? Pekerjaan kita ini. Jadi teman-teman semuanya, di kamar operasi itu kan sebagian besar
tindakan operasi itu kan tim, ya kan? Ada DPJP, Betul. operator, Betul. ada scrub nurse, perawat instrumen, kemudian circular nurse, ada dokter anestesi, ada perawat anestesi, ada ya tim itu. Ya, Nah, khusus untuk perawat ada beberapa hal yang ini bersinggungan dengan hukum, yaitu tindakan pelimpahan wewenang, Bun. Oke. Jadi tindakan pelimpahan wewenang itu kan berarti tindakan yang menjadi kewajiban seseorang yang dilimpahkan kepada orang lain. Kalau di kamar operasi namanya sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan dan PMK Permenkes 26 2019 tentang keperawatan juga, pelaksanaan UUD keperawatan itu yang paling bersinggungan itu adalah tindakan pelimpahan wewenang, yaitu delegasi dan mandat. Delegasi dan mandat. Iya, delegasi dan mandat. Di undang-undang itu atau di PMK itu disampaikan bahwa tindakan mandat salah satu yang ada di lingkungan operasi itu adalah menjahit luka. Contoh ya. Itu mandat ya? Mandat. Oke. Mandat itu ya, teman-teman sahabat semuanya, sebelum masuk ke delegasi dan mandat, saya menjelaskan sedikit tentang delegasi dan mandat. Kalau delegasi itu adalah tindakan pelimpahan wewenang yang bersama tanggung jawabnya. Bersama tanggung jawabnya antara DPJP yang memberikan. Iya, dengan yang diberikan. Dengan yang diberikan. Dengan perawat misalkan. Contoh di PMK itu dijelaskan adalah memasang infus. Nah, tindakan memasang infus itu adalah tindakan delegatif. Jadi saya limpahkan ke Bunda Irma, misalkan saya dokter tanggung jawabnya ikut Bu Irma. Kalau ada apa-apa, Bu Irma yang bertanggung jawab. Itu kalau delegatif. Itu kalau delegatif. Ya, kalau mandat itu adalah pelimpahan wewenang, tapi tanggung jawabnya tetap di pemberi mandat dan harus memonitoring, harus memantau. Salah satu contohnya di kamar operasi adalah menjahit luka. Menjahit luka. Perawat boleh menjahit luka, tapi dengan syarat, Bunda. Boleh menjahit luka asalkan kompeten. Kompeten. Jadi sudah PO, ternyata pinter. Bunda Irma sudah pinter jahit. Misalkan Bun minta tolong ya, ini dijahitnya diteruskan, boleh? Boleh. Asalkan itu kompeten. Nah, tanggung jawabnya tetap ke DPJP, dokter yang memberikan tanggung jawab. Prinsipnya begitu, Bunda. Oke. Kembali lagi kita teruskan nih untuk kompeten. Ya. Yang mengatakan kompeten dan tidak kompeten itu dinilai dari mana ya, Mas Adi? Pertanyaan bagus ini, Bun. Jadi teman-teman semua, sahabat semuanya, sahabat operasi, kompeten dan tidaknya itu kan dibuktikan dengan yang pertama pendidikan klinik, yang kedua pendidikan dan pelatihan. Di situ nanti kan ada yang namanya sertifikat kompetensi. Oh, ternyata Bunda Irma kompeten dalam menjahit luka. Yes. Itu tapi tidak cukup. Kompeten tapi juga harus memiliki wewenang. Kewenangan klinis. Iya. Kewenangan klinis itu diberikan oleh direktur rumah sakit, Bun. Jadi, kalau kita flashback ke belakang untuk mendapatkan rincian kewenangan klinis itu akan ada namanya SPK, surat penugasan klinis. Itu prosesnya adalah di rumah sakit ya. Betul. Sudah dilakukan asesmen oleh bidang keperawatan misalkan, kemudian dikredensial oleh komite keperawatan, oleh mitra bestari. Di situ nanti kan kompeten atau tidak. Oh, ternyata kompeten. Habis itu diajukanlah kepada direktur. Ternyata Bunda Irma itu memiliki kompetensi 1, 2 sampai 30 misalkan. Betul. Direktur memberikan yang namanya surat penugasan klinis yang di dalamnya ada rincian kewenangan klinis. Itu kompetensinya seperti itu, Bun. Jadi kita sudah punya legalitas di dalam SIM kita. Iya, betul sekali. Tapi jangan lupa, Bun. Masih ada lagi nih? Ada lagi. Jangan lupa semua perawat itu harus memiliki STR, SIPP. Itu masuk ranah hukum, teman-teman sahabat semua. Betul sekali. Iya. Jadi tadi yang bersinggungan antaranya adalah seperti hacking atau jahit luka ya. Selain jahit luka masih adakah? Ya. Nah, ini yang sering teman-teman sahabat semua. Kadang-kadang ini di dalam kamar operasi, ya. Teman-teman ini sudah berpengalaman. Kemudian bersama-sama kita ini masih ada para sahabat, ya asisten
operasi adalah dokter. Perawat. Oh, dokter ya. Tetapi manakala tidak ada dokter pendamping atau asisten satu, maka akan dilakukan oleh perawat senior. Nah, apakah ini masuk di dalam delegasi mandat dan seterusnya ataukah bagaimana? Ya, oke. Ya, terima kasih Bunda. Ini pertanyaan bagus sekali dan ini menjadi bahasan yang luas sebenarnya. Yes. Jadi first assistant. First assistant. Jadi beberapa waktu yang lalu pengurus pusat HIPKABI itu kemarin kalau tidak salah sudah mulai merumuskan untuk mengadakan pelatihan first assistant. Jadi asisten itu agar asisten itu bisa menjadi kewenangan dari perawat. Wah, tepuk tangan nih para sahabat. Mudah-mudahan berhasil. Iya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bunda menyampaikan apa lagi ya yang bersinggungan dengan hukum selain menjahit luka? Ada lagi, Bun. Tadi di awal bahwa apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan standar prosedur. Betul, harus sesuai dengan standar pelayanan. Nah, kita seringkali lupa, Bun, bahwa di dalam perioperatif dari pre, intra, dan post itu kan ada yang namanya surgical safety checklist, SSC. Dari sign in apa yang harus dilakukan, kemudian time out apa yang harus dilakukan, sign out apa yang dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keselamatan pasien, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kasa tertinggal, instrumen tertinggal. Nah, seringkali ini tidak dilakukan. Jadi ini yang sangat bersinggungan dengan hukum. Contoh apa? Contoh, misalkan karena prosedur time out itu kan dilakukan di awal sebelum insisi, ya Bun. Betul. Itu ditanyakan diverifikasi identitas pasien, kemudian betul, siapa yang melakukan, kemudian apakah kasa sudah dihitung, apakah instrumen sudah dihitung, dan lain-lain, apakah ada risiko perdarahan dan lain-lain. Nah, Bunda bayangkan ketika itu tidak dilakukan dan ternyata kemudian sign out tidak dilakukan, tidak dihitung kembali kasanya, tidak dihitung instrumennya. Jumlah instrumennya. Iya, ternyata, dan ini tidak jarang ada loh punya. Dari ini di luar negeri saja itu banyak kasus-kasus seperti itu, dan di Indonesia mungkin banyak, tapi kita tidak pernah tahu karena apa? Tidak terdokumentasi. Misalkan kasa tertinggal, itu adalah kelalaian medis dikarenakan kita tidak melakukan sign out dan time out tadi, ya kan? Nah, itu yang sangat berisiko berhubungan dengan hukum. Sehingga teman-teman semuanya jangan lupa time out dilakukan, hitung kasa, kemudian sebelum kita tutup, kita hitung, oh lengkap dok, sebelum ditutup ya. Nah, itu meminimalkan risiko-risiko kita bersinggungan dengan hukum, Bun. Jadi prinsipnya begini, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan prosedur. Gitu. Prosedur adalah wajib kita lakukan bersama di dalam hal memberikan pelayanan, apapun pelayanan, karena prosedur itu ada legalitas kita di dalam melakukan pelayanan tersebut. Betul. Dan jangan lupa sesuai dengan slogan ya, tulislah yang kamu kerjakan dan kerjakan yang kamu tulis. Ini dokumentasi. Ini yang kadang-kadang suka mengabaikan, Bun. Mengabaikan, betul. Kita ini senang ini kerja senang, oke, nomor 1. Tapi kadang-kadang itu tadi dokumentasi, kadang-kadang kita tuh lupa, entah alasan tidak sempat ataukah ya yang penting saya bekerja. Sekarang tidak lagi ya. Ada pakar hukum menyampaikan bahwa apa yang kita kerjakan kita tulis, dan apa yang kita tulis harus kita kerjakan. Betul sekali. Nah, jangan lupa harus ada tanda tangannya, begitu? Yes. Iya. Menyenangkan sekali. Pak Edi, Mas Edi, ya. Tentunya di dalam legalitas atau hubungannya hukum di kamar operasi, ya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari itu semua? Oke, ya, menarik sekali Bunda. Jadi kalau tadi kasus-kasusnya apa, sekarang bagaimana upaya preventif kita? Yang pertama, kita harus tadi Bunda sudah menekankan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan standar prosedur. Insya Allah
Insya Allah kalau kita mengerjakan apapun itu sesuai prosedur, kita dokumentasikan, kalaupun nanti ada terjadi apa-apa, kita sudah memiliki senjata. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa perawat kamar bedah itu jangan hanya datang, operasi, pulang, tapi kita harus senantiasa mengembangkan diri pun, update ilmu, pelatihan, dan harus juga mulai kita melek hukum. Itu yang melek hukum itu yang paling penting, teman-teman. Iya. Karena begini Bunda, sekarang masyarakat itu kan dunia itu ada di genggaman kita. Betul. Kita pegang HP itu tinggal cari apa sudah dapat. Informasi ini apakah ini melanggar atau tidak. Jadi informasi itu mudah sekali didapat. Sehingga sebagai antisipasi kita harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik, harus dengan caring, peduli, dan jangan lupa sesuai prosedur. Itu aja Bunda. Insya Allah kita aman. Aman, insya Allah aman ya, luar biasa. Para sahabat semua, tanpa kita sadari, menarik sebetulnya. Banyak hal yang harus kita dapatkan dari Mas Edi Purwanto. Demikian yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan tentang legalitas di kamar bedah, di perioperatif tentunya. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan para sahabat. Yeah. Baik, terima kasih Bunda Irma yang pertama kesempatannya pada siang hari ini. Untuk pesan teman-teman, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita itu bekerja di kamar operasi yang sangat bersinggungan dengan hukum. Sehingga mari bersama-sama kita melakukan apapun itu sesuai dengan standar prosedur operasional, sesuai dengan standar pelayanan, sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang ada. Kemudian jangan lupa selalu mengembangkan diri. Kita sebagai perawat harus bisa menunjukkan bahwa perawat itu bisa dan luar biasa. Terima kasih Bunda Irma. Ya. Demikian para sahabat operasi, obrolan pengetahuan seputar bedah dan kamar operasi. Saya Irma Juhalifa undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita beri salam dulu sahabat. Ya. Salam sehat, salam hidup.